Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Makhraji dari kelas SIBI pagi. Saya di sini untuk membacakan tugas saya, yaitu meringkas atau mereview buku statistik, teoris dan praktik. Dan di sini ada kata pengantar. Puji syukur atas berkat dan kasih Allah yang Maha Kuasa, buku statistik, teoris dan praktik dapat diterbitkan di tahun 2020. Terima kasih kepada penerbit Pesabda dan tim atas kerjasamanya sehingga buku ini dapat diterbitkan dengan baik dan lancar. Konsep dasar statistik. Pendahuluan. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Kelebihan manusia dibanding makhluk yang lainnya adalah diberikan akal dan budi. Akal atau juga sering disebut dengan nalar, bermanfaat untuk mempertimbangkan segala sesuatu sehingga logis dalam memikirkan orang yang sehat. Budi atau juga disebut sebagai nurani, bermanfaat untuk mempertimbangkan segala sesuatu dari segi baik atau buruk, boleh atau tidak boleh, untuk merepati yang menggambarkan jiwa kemanusiaan yang bersumber dari Allah yang Sang Cipta. Ilmu pengetahuan harus bersifat logis, empiris dan universal. Logis artinya masuk akan dalam pemikiran manusia normal. Empiris artinya diakui, dapat diuji atau dibuktikan kebenarannya. Dan universal artinya diakui kebenarannya secara objektif dan khalayak umum. Di sini ada karakter statistik. Karakter statistik tak dapat dipisahkan dari tiga hal, yaitu angka, objektif, dan universal. Satu, statistik bekerja dengan angka. Angka dalam statistik dikenal sebagai data. Terdapat dua jenis data, yaitu data berkuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah angka yang menunjukkan sejumlah frekuensi dan nilai atau harga, sedangkan data kualitatif adalah angka yang menunjukkan nilai atau harga. 2. Statistik bersifat objektif. Karena bekerja dengan angka, mau statistik bersifat objektif dalam mengungkap fakta serta memberikan keterangan yang sebenarnya. 3. Statistik bersifat universal. Statistik dapat digunakan secara umum dalam sebagai disiplin ilmu dengan penuh keyakinan. Kegunaan statistik. Satu, alat komunikasi. Statistik dapat berperan sebagai penghubung berbagai pihak yang terkait dalam proses pengumpulan data. Analisa data sebagai pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. 2. Deskripsi. Statistik menyajikan dan mengilustrasikan data. Data yang disajikan dalam data real sesuai fakta. 3. Regresi. Statistik dapat dipakai untuk meramal atau memprediksi pengaruh data yang satu dengan data yang lainnya guna mengantisipasi gejala-gejala yang akan datang. 4. Korelasi. Dengan statistik dapat dihitung tingkat kekuatan hubungan antar data dalam penelitian. 5. Komparasi. Dengan statistik dapat dilakukan perbandingan dua atau lebih keadaan kelompok. Penyimpangan. Rentangan antar kuartil. Rentangan semi antar kuartil, simpang rata-rata, simpangan buku, varians, coefficient varians, Wellness, dan kurtosis. Statistik induksi atau statistik probabilitas adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data sampel dan hasilnya dimanfaatkan untuk generalisasi populasi. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang statistik, sedangkan statistik adalah alat yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Landasan kerja statistik. 3 landasan kerja statistik, yaitu variasi, kedua reduksi,
Dan ketiga, generalisasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Praktis. Dengan menggunakan sampel, proses penelitian lebih praktis. B. Ekonomis. Penelitian dengan menggunakan sampel akan lebih menghemat biaya karena cukup mengambil dalam jumlah tertentu. C. Hemat waktu. Tidak perlu mengamati seluruh populasi, cukup dengan sampel sejumlah tertentu. Membuat proses penelitian akan dapat dilakukan lebih cepat. D. Hemat tenaga. Dengan menggunakan sampel yang jumlahnya tidak sebanyak populasi, maka dapat menghemat tenaga dalam proses penelitian, khususnya dalam proses pengumpulan data dan pengolahan data. Percobaan yang destruktif. Untuk percobaan yang berakibat merusak, sebaiknya dipakai sampel sehingga juga terjadi merusakan tidak seluruh populasi yang rusak dan dapat meminimalisir dapat kerusakannya. Di sini ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel disebut juga dengan teknik sampling. Dan di sini ada probability sampling. Probability sampling ada teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak atau random. Beberapa teknik sampling dengan probability sampling diantaranya adalah A. Simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak yang saling sederhana. B. Proportional strategic random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak atau proporsional. Di sini ada populasi dan sampel. Di masa pandemi ini, untuk meningkatkan kekebalan tubuh, diciptakan vaksin untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap paparan virus corona. Sampel adalah bagian populasi yang dimiliki karakter yang sama dengan populasi, sedangkan populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti. Di sini ada populasi. Berdasarkan cakupannya, populasi dibedakan dalam dua kategori, populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Populasi terbatas adalah populasi yang memiliki batasan sumber data yang jelas, contohnya orang dengan status pegawai negeri di Kabupaten Tangerang Kota, mahasiswa jurusan TEDIST semester ganjil 2020, pengusaha wanita di Tangerang, dan lainnya sebagainya. Di sini ada sampel. Penelitian yang nantinya akan dilakukan analisis dengan statistik universal atau statistik induktif akan menggunakan sampel dalam proses penelitian. Alasan dipakai sampel dalam penelitian adalah sebagai berikut. Sampling jenuh, yaitu jika seluruh populasi dijadikan sampel, contohnya sensus penduduk. Snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan proses yang bergulir atau berantai dari responden yang satu responden yang lainnya. Sini ada kesalahan dalam penelitian. Kesempurnaan hanya ada pada Allah. Demikian juga dalam proses melakukan penelitian, dua macam kesalahan yang memungkinkan terjadi dalam proses penelitian, yaitu sebagai berikut. 1. Kesalahan sampling, dan 2. Kesalahan non-sampling. Non-proportional stratifid random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dan mempertimbangkan data atau tingkatan. Area sampling, yaitu proses pengambilan sampel secara acak berdasarkan wilayah. Contohnya dalam melakukan uji vaksin corona virus, diambil sampel di wilayah Bandung untuk dilakukan coba vaksin. Non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara tidak acak, melainkan dengan suatu sistem cara dan mempertimbangkan tertentu. Karena adanya kriteria tertentu untuk menjadi sampel, maka probability sampling tidak memberi kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dapat diambil sebagai sampel. Beberapa teknik non-probability sampling diantaranya adalah sebagai berikut. A. Sampling sistematis adalah pengambilan sampel dengan menggunakan suatu sistem tertentu. B. Sampling kota, yaitu pengambilan sampel berdasarkan daya tampung dan kapasitas dan kota yang telah ditetapkan, contohnya kota bagi jamaah untuk naik haji. C. Sampling aksidental,
yaitu pengambilan sampel secara spontan. Contohnya seorang wartawan saat ketemu dengan pejabat atau tokoh masyarakat secara spontan melakukan sebuah wawancara untuk mengupdate berita. Dan D. Purposive sampling, yaitu proses mengambil sampel berdasarkan atas pertimbangan peneliti dengan kriteria khusus yang fokus pada tujuan penelitian. Kriteria tersebut biasanya disebut dengan inklusi dengan eksklusi. Kriteria inklusi adalah kriteria atau syarat yang cocok sebagai sampel, sedangkan kriteria eksklusi adalah kriteria lain di luar kriteria inklusi. Contohnya, untuk melakukan penelitian pengaruh konseling apoteker terhadap capaian klinis pasien diabetes tipe 2. Populasi adalah seluruh objek yang diteliti. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Sebelum melakukan pengumpulan data, peneliti harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan data sebagai berikut. 1. Sifat data. Menurut sifatnya, data dibedakan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka yang memiliki nilai dan harga, sedangkan data kualitatif disajikan bukan dalam bentuk angka. 2. Sumber data. Menurut sumbernya, data dibedakan menjadi data internal dan data eksternal. Cara memperoleh data. Data dapat diperoleh dengan dua macam, yaitu sebagai data primer dan data sekunder. Instrumen dalam pengumpulan data dapat berupa angket, checklist, wawancara, observasi, tes, atau dengan melihat dokumentasi. Sini ada angket, ada checklist, wawancara, observasi, tes, dokumentasi. Dan sini ada tiga cara pengumpulan data. Ada dua cara mengumpulkan data, yaitu dengan cross-section dan time series. Pengumpulan data dengan cross-section dilakukan dalam suatu periode tertentu. Contohnya pengumpulan data melalui angket yang disebar atau dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu. 4. Skala pengukuran. Penting bagi penelitian mengetahui skala pengukuran. Hal ini berkaitan dengan program pengolahan dan analisis data. Dan di sini ada tipe skala pengukuran. Data adalah sumber informasi yang menunjukkan suatu fakta. Syarat data yang layak untuk dianalisis adalah sebagai berikut. Yang 1. Relevan. 2. Akurat. 3. Komprehensif. 4. Update. Dan 5. Tingkat kesalahan kecil. Dan di sini ada hubungan populasi, sampel, dan data. Skala Likert. Skala Likert biasanya dipakai untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok mengenai kejadian atau gejala sosial tertentu. Dan di sini ada skala semantik diferensial. Skala ini berisikan serangkaian pertanyaan bipolar atau dua kutub. Dan di sini ada skala Goodman atau skalogram. Skala Goodman adalah skala pengukuran di mana penelitian membutuhkan jawaban yang tegas, jelas, dan konsisten dari responden. Jawaban yang disediakan hanya dua pilihan, misalnya ya dan tidak, baik dan buruk, gelap dan terang, negatif dan positif, dan lain-lain sebagainya. Ranting scale. Data hasil pengukuran berapa angka kemudian ditaksir dalam pengertian kualitatif. Skala Thurston meminta responden untuk memilih pertanyaan yang disetujui dari beberapa pertanyaan yang menyajikan pandangan yang berbeda-beda. Di sini ada 4 skala pengukuran. Yang paling umum adalah skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dan skala penelitian sosial. Selain keempat skala pengukuran di atas, sebagai peneliti juga yang harus mengetahui skala pengukuran yang sering dipakai dalam melakukan penelitian sosial. Di sini ada skala pengukuran perilaku sosial dan kepribadian, misalnya skala sikap, skala moral, tes kepribadian, skala partisipasi sosial. Dan di sini ada skala pengukuran aspek budaya dan lingkungan sosial, misalnya skala pengukur status sosial ekonomi, LSM, kondisi rumah tangga.
Tabel korelasi. Tabel korelasi adalah tabel yang menyajikan suatu data yang menghubungkan dengan dua buah variabel. Tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang menyajikan data cara menyusun data secara urut dari kecil ke besar dengan membagi data ke dalam beberapa kelas. Di sini ada batas bawah dan batas atas kelas. Perlu memahami cara menentukan batas atas dan batas bawah kelas karena nilai ini akan dipakai dalam penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif, kumulatif relatif, dan dalam proses penghitungan ukuran penempatan data per kelompok secara dalam penghitungan median, kuartil, densil, dan persentil, dan lainnya. Dan titik tengah kelas atau midpoint adalah nilai yang terletak di tengah-tengah interval kelas. Manfaat menghitung titik tengah adalah untuk membuat poligon, frekuensi, dan diagram garis. Juga dipakai dalam menentukan nilai ukuran permusuhan atau tendensi sentral untuk data berkelompok seperti penghitungan Mean dan modus. Di sini ada penyajian data dalam tabel dan grafik. Penyajian data dalam tabel. Penyajian data yang pertama adalah dalam bentuk tabel. Tujuan data ditampilkan dalam tabel supaya mudah dipahami. Ada 4 jenis tabel yang akan dibahas dalam bab ini, yaitu tabel biasa dan klarifikasi, 2. Tabel kontingensi, 3. Tabel korelasi, 4. Tabel distribusi frekuensi. Tabel biasa atau klarifikasi. Tabel biasa atau tabel klarifikasi sering digunakan dalam berbagai bidang, antara lain dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Tabel biasa yang diklarifikasi dalam bentuk standar memiliki 4 bagian, yaitu kepala, leher, badan, dan kaki. Tabel kontingensi. Tabel kontingensi menyajikan data sesuai rincian. Jika data disajikan dalam N baris dan M kolom, maka dapat ditulis tabel di kontingensi NXM. Di sini ada poligon frekuensi. Poligon frekuensi atau lebih dikenal dengan diagram garis adalah yang disajikan dengan garis yang dibentuk dengan cara menghubungkan titik tangan setiap sisi atas yang berdekatan. Perbedaan poligon frekuensi dengan ogive adalah sebagai berikut. Ogive menggambarkan data dalam penampilan distribusi frekuensi kumulatif, sedangkan poligon frekuensi menggambarkan data setiap variabel. B. Dalam pembuatan ogive menggunakan batas kelas, sedangkan dalam pembuatan poligon frekuensi menggunakan titik tengah. Histogram. Histogram atau diagram batang atau diagram balok adalah grafik yang menggambarkan distribusi frekuensi dalam bentuk beberapa segi empat. Di sini ada diagram pie. Diagram pie atau diagram Prastel atau diagram lingkaran adalah diagram yang berbentuk lingkaran. Cara pembuatannya dengan melakukan perhitungan dengan menghitung prosentasi nilai frekuensi setiap bagian atau dapat bersumber tabel distribusi frekuensi relatif. Di sini ada kartogram. Kartogram adalah alat untuk mengeragakan keterangan statistik dari suatu macam uraian dengan menggunakan lambang pada satu peta. Piktogram. Piktogram menurut Wikipedia suatu ideogram yang menyampaikan suatu makna melalui penampakan gambar yang menyerupai atau meniru keadaan fisik objek yang sebenarnya. Atau tujuan diagram ini adalah supaya informasi mudah ditangkap, khususnya untuk masyarakat awam. Diagram scatter. Diagram scatter atau diagram pancar adalah grafik yang menggambarkan menghubungkan antara dua variabel, dipakai untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami data yang disajikan dalam tabel korelasi. Tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif penampilan nilai frekuensi bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam persen. Nilai frekuensi relatif setiap interval kelas adalah hasil pembagian frekuensi kelas yang bersangkutan dengan jumlah data. Di sini tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif penampilan nilai frekuensi dalam persen di setiap kelas interval merupakan kumulatif dari kelas interval sebelumnya. Di sini ada tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif. Tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif penampilan data frekuensi kumulatif bukan dalam bentuk angka namun dalam bentuk persen.
Di sini ada penyajian data dalam bergrafik supaya penyajian dalam lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Selain data ditampilkan dalam bentuk tabel, data juga bisa disampaikan dalam bentuk grafik atau diagram. Terkait penyajian data dalam grafik atau diagram dalam buku ini akan dibahas antara lain sebagai berikut. Ini ada diagram campuran. Diagram campuran merupakan diagram di mana penyajiannya dengan berbagai macam diagram secara bersama-sama untuk saling melengkapi dalam menggambarkan data. Tujuannya agar data lebih jelas dan menarik sehingga data lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat awam. Di sini ada keadaan kelompok. Ukuran pemusatan data tunggal sekalipun proses penghitungan nilai ukuran pemusatan untuk data tunggal sudah pernah dibahas di bangku SMA. Namun untuk mengingat kembali akan kita diperpandang ulang. Dan rata-rata penghitungan merupakan nilai rata-rata dari data. Rata-rata ukur sering juga disebut dengan rata-rata geometris. Rata-rata harmonik digunakan untuk hal yang bersifat khusus. Densil adalah praktil yang membagi seperangkat data setelah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama. Ada 9 macam densil, yaitu singkatnya densil dinamakan dengan D1, densil kedua dilambangkan dengan D2, dan seterusnya sampai densil ke-9 dilambangkan D9. Persentil adalah praktil yang membagi seperangkat data setelah diurutkan menjadi 100 bagian yang sama. Persentil dilambangkan dengan PI. Ukuran pemusatan data berkelompok. Ukuran pemusatan akan membahas proses perhitungan nilai mean dan modus sumber data yang akan dipakai sebagai acuan dalam perhitungan. Ukuran pemusatan adalah dari tabel distribusi frekuensi. Modus dilambangkan dengan M, adalah nilai yang paling sering muncul atau dengan frekuensi terbanyak. Ukuran penempatan data tunggal. Ukuran penempatan akan membahas median atau lebih tengah, kuartil atau data per 4, densil atau data per 10, dan persentil atau data per 100. Median dilambangkan dengan M, adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung nilai tengah adalah A untuk jumlah data ganjil. Setelah data diurutkan dari yang terkecil yang terbesar, pilih data yang terletak di tengah atau diurutkan data ke n tambah 1/4 per 2. B. Jika jumlah data genap setelah data diurutkan dari yang terkecil yang terbesar, pilih median dengan menjumlahkan data ke n tambah 1/2 dengan data berikutnya selanjutnya dibagi dengan 2. Kuartil adalah yang membagi seperangkat data setelah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Ada 3 macam kuartil, yaitu kuartil bawah atau kuartil ke-1 dilambangkan Q1, B. Kuartil tengah atau kuartil kedua dilambangkan Q2, C. Kuartil atas atau kuartil ketiga dilambangkan Q3. Pengukuran penyimpangan. Dalam bab ini akan dibahas tentang dispersi atau ukuran penyimpangan dilakukan untuk mengetahui adanya variasi atau panjang sebaran data. Dengan mengetahui sebaran data, kita dapat melakukan evaluasi apakah data terkumpul atau terpancar. Data yang terkumpul menunjukkan adanya kesamaan karakter, sedangkan data yang terkecil menunjukkan adanya kesamaan karakter, sedangkan data yang terpencil menunjukkan adanya perbedaan karakter. Rentangan. Dalam proses menyajikan data tunggal ke dalam tabel distribusi frekuensi adalah bab 3. Kita sudah membahas cara menghitung rentangan atau range yang dilambangkan dengan R, yaitu dengan mengurangkan data terbesar dan data terkecil. Untuk memudahkan menghitung, urutkan dulu data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Rentangan antar kuartil. Rentangan antar kuartil nilainya adalah selisih Q3 dengan Q1. Mean. Nilai mean untuk data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. Modus untuk data berkelompok sumber data dari tabel distribusi frekuensi. Ukuran penempatan data berkelompok. Ukuran penempatan akan membahas median, kuartil, densil, dan persentil. Median. Perhitungan median untuk data berkelompok bersumber dari tabel distribusi frekuensi dengan rumus sebagai berikut.
Kuartil. Kuartil data berkelompok dihitung berdasarkan tabel distribusi frekuensi kumulatif dengan penampilan nilai bawah atas. Densil. Perhitungan densil data berkelompok prinsipnya sama dengan perhitungan kuartil data berkelompok. Persentil. Perhitungan persentil data berkelompok prinsipnya sama dengan perhitungan kuartil data densil data berkelompok. Kurva normal. Ciri-ciri kurva yang data yang berdistribusi normal adalah bentuknya seperti lonceng yang menghadap ke bawah. Posisi nilai mean. Modus median. Jadi kurva simetris, sisi kiri dan sisi kanan seimbang. Kemencengan kurva skewness merupakan derajat ketidakmetrisan suatu distribusi. Peruncingan kurva kurtosis. Kurtosis menurut KBBI adalah pengukuran tinggi rendahnya grafik distribusi, terutama perkenaan dengan rekonstruksi nilai yang mendekati rata-rata jika dibandingkan dengan distribusi normal. Rentangan semi akhir antar kuartil. Rentangan semi antar kuartil KID nilainya adalah setengah dari rentangan antar kuartil. Simpangan rata-rata SR. Simpangan rata-rata atau deviasi adalah nilai rata-rata hitung dan harga mutlak semua simpangannya. Rumus untuk menghitungnya adalah sebagai berikut. Varians. Nilai varians 0 mengindikasikan bahwa semua nilai sama varians selalu bernilai positif. Nilai varians yang rendah mengindikasi bahwa titik data condong sangat dekat dengan nilai mean. Sementara nilai varians yang tinggi mengindikasikan bahwa titik data sangat terbesar di sekitar mean. Simpangan buku. Nilai simpangan buku atau deviasi adalah akar daripada nilai varians. Koefisien variasi. Untuk menghitung nilai koefisien variasi dengan rumus sebagai berikut. Koefisien korelasi kontingensi. Koefisien korelasi kontingensi digunakannya untuk pasangan variabel berskala nominal kualitatif. Koefisien korelasi penentu. Koefisien korelasi penentu atau koefisien determinasi untuk menentukan besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Regresi linier sederhana. Persamaan regresi linier sederhana dalam persamaan dengan variabel bebas hanya berpangkat tidak lebih dari satu. Variabel bebas dependent adalah variabel yang nilainya bisa mempengaruhi nilai dari variabel terikat. Variabel bebas biasanya dilambangkan dengan X dan variabel terikat dilambangkan dengan Y. Analisis korelasi dan regresi sering dipakai dalam usaha untuk mengembangkan usaha mengetahui tingkatan hubungan antar data. Korelasi analisis korelasi dipakai untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antar variabel. Nilai koefisien korelasi antara 1 dan 1. Nilai koefisien korelasi 0 artinya antar variabel tidak memiliki hubungan. Nilai koefisien korelasi negatif menunjukkan adanya hubungan perbanding terbalik antar variabel. Nilai koefisien korelasi positif menunjukkan adanya hubungan yang searah. Koefisien korelasi Pearson. Koefisien korelasi Pearson digunakan untuk mengukur tingkatan keeratan hubungan dua variabel yang berskala data interval dan rasio. Koefisien korelasi Reach-Spearman digunakan untuk pengukuran tingkatan keeratan hubungan dua variabel yang berskala data ordinal. Dan terakhir, koefisien korelasi Range-Kendall. Koefisien korelasi Range digunakan pada pasangan variabel yang tidak sesuai range-nya. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.